Selama saya praktek sebagai seorang psikolog klinis, saya jarang sekali mengadvise pasien saya untuk memaafkan orang lain. Kira-kira kenapa begitu? Tonton sampai selesai ya. Pasti respon otomatis dari yang menonton adalah, loh, bukannya memaafkan itu baik ya? Bukannya kita harus menjadi orang yang selalu memaafkan, selalu memberi maaf, entah itu ke orang lain atau ke keluarga kita sendiri. Karena biasanya ketika orang datang konsultasi, konseling, biasanya bukan karena kesalahan dia sendiri, tapi ada orang lain yang membuat kesalahan ke dia, atau orang lain melanggar batasan yang dia buat, sehingga dia merasa tidak nyaman secara mental. Nah, seringkali kita di-advise untuk maafkanlah orang itu. Orang itu melewati batas. Ya sudahlah, memang orangnya begitu, gitu kan? Tapi sesungguhnya, kalau kita hanya berpikir, sudahlah maafkan mereka, sudahlah biarkan mereka. Tapi kita membiarkan orang lain itu melanggar batasan kita berulang kali. Dan kita harus memaafkan orang itu berulang kali lagi, yang jadi sasarannya, yang jadi taruhannya adalah mental kita yang semakin tergerus. Kalian pasti pernah merasakan itu. Capek pasti kita harus memaafkan terus, gitu kan? Sehingga di sini yang menjadi solusi adalah bukan memaafkan saja. Makanya saya jarang memaafkan saja gitu ya, menyarankan pasien saya untuk hanya sekedar memaafkan. Tapi kita harus tahu dulu, kenapa kamu membiarkan orang itu melakukan hal seenaknya kepada dirimu? Dan kenapa kamu harus memaafkan orang itu berulang kali gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah ketika kita membiarkan orang lain melanggar batasan dan kita maafkan berulang kali, kita jangan sampai menumpuk emosi negatif dalam diri kita. Beda cerita kalau memang kita adalah pribadi yang mudah untuk melepaskan itu dengan cara macam-macam ya. Saya nggak ngomong masalah kepribadian saja lah, karena itu mungkin terlalu abstrak untuk kita lihat gitu ya. Tapi kalau kita sebagai individu yang punya aktivitas yang cenderungnya positif gitu ya, kita melepaskan emosi dengan aktivitas olahraga, aktivitas seni, musik, pergerakan, tari, pahat, seni, patung, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita melepaskan emosi dengan maraton, jogging, naik gunung, kita aktif gitu loh, melepaskan, kita punya output untuk melepaskan emosi atau stres yang kita punya, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita tidak punya outlet tersebut, kita tidak punya output pengeluaran emosi negatif tersebut, maka saya sarankan cari outputnya. Cari cara untuk mengeluarkan emosi negatif itu, dan kalau kamu mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, berulang kali, kamu sudah maafkan, tapi diulangi lagi berulang kali dan membuat emosimu naik terus, membuat mentalmu tergerus terus, kamu berhak untuk marah. Kamu berhak untuk merasakan full emotion yang kamu rasakan saat itu. Kalau kamu dilanggar batasannya sama orang lain dan kamu marah, kamu berhak untuk bilang ke mereka, kamu nggak boleh seperti itu dan aku nggak suka kamu perlakukan seperti itu. Kamu boleh bilang seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah hakmu untuk mendapatkan kesejahteraan secara mental. Oke? Jadi bukan kita sekedar memaafkan, tapi kita luapkan, kita lepaskan emosi yang berlebihan tersebut. Tapi bukan dengan cara yang negatif, seperti marah-marah, seperti kita melukai orang secara verbal maupun fisik. Bukan. Ketika kamu marah, kamu berhak untuk bilang, aku tidak suka, aku tidak mau kamu perlakukan seperti ini. Aku tidak mau lagi kamu perlakukan seperti ini dan kamu harus pergi dari depanku saat ini sampai seterusnya. Nah, karena kamu sudah tidak mentoleransi lagi. Setelah itu, barulah kamu akan bisa memaafkan. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau misalkan kita hanya ngomong aja, kita ngomong di sini dan cuma kita pikirkan saja,
iya aku maafkan kok. Tapi kamu nggak marah, kamu nggak sedih, kamu nggak mengeluarkan emosi negatifmu, pasti masih kesisa. Nggak akan kamu mudah untuk memaafkan. Setelahnya kamu memaafkan orang itu, dan kamu memaafkan dirimu sendiri setelah kamu selesai meluapkan emosi atau ketidaksukaan terhadap sesuatu. Barulah kamu benar-benar bisa lepas. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kamu kesulitan, bisa minta bantuan sama profesional. Tapi kalau kamu bisa sendiri, nggak masalah. Ya, aktivitas kamu perbanyak, outlet untuk pengeluaran emosi, kemudian kamu bisa menetapkan batasan yang sehat dan jelas, sehingga nggak semua orang itu bisa melewati batasan itu dan membuat kamu jadi marah, membuat kamu jadi tersinggung atau melewati batasanmu dan kamu harus memaafkan orang itu terus seperti itu. Nah, barulah kamu akan menjadi orang yang lebih sejahtera secara mental tanpa harus memaafkan orang-orang terus, memaklumi orang-orang terus. Kenapa? Karena kamu punya batasan yang sehat. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bahasan kita hari ini. Semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa bagi kita semua.